Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan flowchart tentang pemustingan foto di Instagram. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Fikri Menda Fadilah, dengan rekan saya, Naura Rayani, lalu Yovania Salsabila, lalu Dwi Anggun Agustin, dan Alia Irwansyah. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Alia Irwansyah. Kepada Alia, dipersilahkan. Apa sih flowchart itu? Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan dari prosedur suatu program. Pada dasarnya, flowchart digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Setiap simbol mewakili suatu proses tertentu. Sedangkan untuk menghubungkan satu proses ke suatu proses selanjutnya digambarkan menggunakan garis penghubung. Dengan adanya flowchart, setiap urutan proses dapat digambarkan menjadi lebih jelas. Flowchart menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong pengoperasian. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Selanjutnya, itu Baik, ada simbol-simbol flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu terdapat simbol-simbol flowchart. Dari beberapa simbol flowchart, kelompok kami menggunakan simbol. Yang pertama terdapat terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Yang kedua yaitu menggunakan simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kemudian, memakai processing simbol, yang dimana simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Dan simbol decision, yang dimana simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. baik, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Naura Rayani. Kepada Naura, disilakan. Di sini kita membahas tadi kasus mengenai penggunaan flowchart pada pemustingan feeds dalam akun Instagram. Kita awali dengan terminator simbol untuk memulai flowchart ini. Nah, pertama-tama tuh kita kan membuka aplikasi Instagram terlebih dahulu. Jadi di sini kita menggunakan simbol input output. Kemudian kita login menggunakan username dan juga password. Itu juga termasuk ke dalam simbol input output. Setelah itu, sistem akan memproses data login tadi. Jadi akan diverifikasi. Lalu setelah diverifikasi, maka kita menggunakan simbol decision. Di sini ditentukan apakah username dan password tersebut benar. Jika benar, maka kita akan dialihkan masuk ke beranda. Jika tidak, kita kembali ke halaman login. Di sini kita akan memasukkan kembali username dan password yang benar. Nah, setelah kita masuk ke beranda, kita masuk ke simbol input output lagi. Di sini kita pakai input karena setelah masuk ke beranda, user akan menekan tombol create post. Nah, setelah ditekan tombol create post, maka kita akan memproses lagi, yaitu membuka menunya, menu uploadnya tadi. Kemudian dilanjutkan dengan user memilih foto atau video yang ingin kita upload dari galeri. Setelah itu masuk ke proses lagi. Di sini kita mengedit foto, video, itu bisa menggunakan filter atau menge-crop fotonya atau menambahkan lagu dan sebagainya. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi dengan simbol decision. Di sini kita diberi pilihan apakah kita ingin menambahkan caption atau tidak. Jika kita ingin menambahkan caption, maka kita akan masuk ke proses di mana user menambahkan caption. Jika tidak, maka kita bisa langsung ke tahap posting. Nah, di sini saya akan jelaskan. Setelah kita menambahkan caption, itu kita bisa memproses kembali, yaitu di mana sistem ini memproses untuk mengupload feeds. Baru setelah itu kita masuk ke input lagi.
input-output, yang dimana di sini postingan berhasil ditampilkan di beranda. Baru kembali lagi ke simbol terminator untuk mengakhiri flowchart ini. Semoga bisa dipahami penjelasan studi kasus penggunaan flowchart pada pemostingan feeds dalam akun Instagram yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan akan dibacakan oleh Yovania Salsabila. Kepada Yovania, dipersilakan. Baik, terima kasih semuanya. Jadi kesimpulan dari flowchart yang telah kami sampaikan tadi, yaitu flowchart adalah peta visual yang menunjukkan aliran kerja atau proses dari awal sampai akhir menggunakan simbol langkah yang dihubungkan dengan panah. Dalam studi kasus yang telah kami sampaikan, kami menggunakan 4 simbol flowchart. Yang pertama yaitu ada terminator simbol, processing simbol, simbol decation, dan simbol input atau output. Berdasarkan hasil dari flowchart kami yaitu posting feeds dalam akun Instagram, kami mendapat yang setelah dijelaskan oleh Naura tadi, kami mendapatkan hasil dari flowchart posting feed dalam akun Instagram itu. Maka dari itu, flowchart dapat menolong dan menganalisis programmer untuk memecahkan masalah dalam segmen-segmen yang lebih kecil. Maka dari itu, flowchart kegunaannya adalah untuk menganalisis proses-proses dari suatu masalah yang telah terjadi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator yaitu Fikri. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.